Terlihat jelas slide-nya? Iya dok, sudah terlihat dok. Ya, oke. Ya, bismillah ya, kita mulai. Jadi saat ini inbound error of metabolism disebut juga congenital metabolic disease. Saya akan bagi dua PowerPoint-nya. Satu yang secara umum menampilkan ini sebetulnya tema baru yang kuliahnya yang untuk angkatan ini baru nih, baru mulai di angkatan ini. Dulu kuliah tentang tema ini bentar, ini lagi ada masalah ini. Jadi tema ini tema yang secara teoritis cukup rumit, tetapi nanti saya akan memberikan aspek klinis praktis di slide yang kedua ya. Di berbagai negara maju ini sudah menjadi satu perhatian yang serius karena angkanya makin lama makin tinggi. Kalau di Indonesia karena penyebab kematian pada anak masih hal-hal yang primer ya, bayi prematur, bayi kurang bulan, kemudian pneumonia, diare, kelainan inborn error of metabolism ini belum menjadi satu perhatian lebih ya. Banyak mungkin lost case. Ya, pada kesempatan ini barangkali dari tim akademik FKUGJ karena ke depan akan pengembangan genetik ya diperkenalkan. Jadi ini kompetensi untuk memahami sejauh apa kelainan-kelainan yang berhubungan dengan genetik yang berkaitan dengan metabolisme. Ya ke depan barangkali bisa menjadi satu pengembangan riset di FKUGJ yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan metabolisme. Jadi ini sebagian besar, bahkan ya hampir seluruhnya berkaitan dengan kondisi genetik, walaupun penelitiannya masih terus berlangsung dan mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang lebih banyak lagi pengetahuan pengembangan dari inborn error of metabolism ini yang diketahui ya. Mayoritas disebabkan oleh defek dari gen yang tunggal ya, yang menjadi pengkode bagi enzim yang kemudian memfasilitasi perubahan berbagai substrat ke produk yang lain. Nanti bisa kita lihat bagaimana gangguan-gangguan metabolisme ini berefek kemudian menghasilkan zat-zat baru yang seharusnya metabolitnya normal berubah menjadi zat baru kemudian berubah menjadi toksik ya. Jadi dalam berbagai kelainan biasanya disebabkan oleh akumulasi dari berbagai substansi yang kemudian menjadi beracun ya. Jadi mempengaruhi fungsi-fungsi normal, kemudian akhirnya dia berpengaruh terhadap keseluruhan proses metabolisme. Nah ini ya, inborn error of metabolism saat ini lebih banyak dipakai istilah congenital metabolic disease ya. Jadi kelainan metabolik bawaan, kalau bahasa Indonesianya KMB ya. Kalau di jurnal-jurnal inborn error of metabolism ini IEM ya, IEM disingkatnya. Kalau di jurnal-jurnal Indonesia disingkatnya KMB, kelainan metabolik bawaan. Nanti di slide berikutnya saya akan pakai bahasa Indonesia yang lebih mudah untuk klinis praktisnya ya. Nah ini ada Garrett hipotesis. Garrett hipotesis ini peneliti di awal abad 20 yang menyebutkan satu gen itu berperan untuk membentuk satu polipeptid. Ketika dia ada satu defisiensi atau defek
yang menyebabkan terjadinya defisiensi satu zat, maka zatnya akan berubah menjadi metabolik yang toksik. Inilah yang mengawali ditemukannya berbagai kelainan metabolik bawaan berikutnya ya. Kategorinya sangat banyak, nanti akan saya perlihatkan di slide yang clinical practice ya. Yang jelas ini terkait dengan keseluruhan rangkaian genetik yang cukup kompleks, tapi secara garis besar disorder atau penyakitnya digolongkan berdasarkan metabolismenya ya. Ada kelainan. Ini saya nanti akan tampilkan beberapa tampilan klinis yang relatif sering. Nanti pembelajaran mandirinya silakan dicari lagi. Ini contohnya banyak sekali. Kalau mau diurut bisa sampai 1.000-1.500 KMB itu ya penyakitnya. Tapi ini saya akan bahas yang di luar negeri sudah cukup banyak diteliti ya. Nanti yang lain-lainnya silahkan secara mandiri dicari. Pada intinya pada pengantar tentang kelainan metabolik bawaan ini mengetahui bahwa ada satu keadaan gangguan metabolik yang berimplikasi sebagai dokter umum kita harus waspada kalau ada kelainan-kelainan yang secara fenotip itu tampilan ya. Ada fenotip tertentu yang berhubungan dengan kelainan metabolik. Nanti yang simpel-simpelnya kita akan lihat di aspek praktisnya ya, klinis praktis. Jadi ada gangguan metabolisme karbohidrat, ada gangguan metabolisme asam amino, ada gangguan metabolisme asam organik, ada gangguan metabolisme dari oksidasi asam lemak dan mitokondrial, ada metabolisme porfirin yang terganggu, kemudian ada gangguan metabolisme protein-protein yang spesifik ya, purin, pirimidin atau steroid, ada gangguan fungsi mitokondria, ada gangguan fungsi peroksisoma, dan ada LSD atau lysosomal storage disorders. Ini contoh-contohnya adalah contoh-contoh yang cukup sering dan memiliki kekhasan yang mudah diingat. Nanti juga akan dibahas galaktosemia dan sebagainya yang berkaitan dengan hal ini. Ini secara umum nanti tidak perlu dihafal, ya dipahami ya, tapi kalau hafal lebih bagus ya. Ada untuk yang gangguan terkait dengan metabolisme karbohidrat, ada yang paling sering itu didapat glycogen storage disease atau GSD ya. Ini adalah akibat dari defek yang memproses sintesis glikogen ya. Kemudian terjadi gangguan di otot, liver, dan tipe-tipe beberapa sel. Ya, jadi ada yang sifatnya mayoritas dominan genetik, ada juga yang non genetik ya. GSD ini ada dua, ada yang akibat kelainan genetik sehingga glikogenesisnya terganggu, ya sintesis untuk glikogennya terganggu. Bisa juga acquired itu karena suatu proses yang lain, penyakit, virus, infeksi dan sebagainya bisa juga menyebabkan GSD. Nah, GSD yang kelainan metabolik bawaan ini disebabkan oleh berbagai gangguan enzim yang terganggu di tubuhnya. Ya. Nanti bisa kita lihat nih, ya rumit ininya perkembangan sampai terjadi berbagai kondisi. Sintesis beberapa tahap dari mulai glukosa kemudian membentuk beberapa turunannya ya sampai dipecahnya berbagai jenis zat tersebut, tapi ada beberapa gangguan di beberapa tahap. Nah, GSD ini banyak tipenya ya. GSD tipe 1 disebutnya von Gibbs disease. Nah, gejalanya hipoglikemi, hiperlipidemia, hepatomegali, asidosis laktat, dan hiperurikemi. Ya. Pada usia di atas 1 tahun, dia mengalami pertumbuhan yang terhambat atau kegagalan tumbuh disebutnya ya. Yang terganggunya adalah glukos 6 fosfatase ya. Ini enzim yang harusnya dia menghidrolisa glukos 6 fosfat ya, yang kemudian
dia menghasilkan glukosa bebas. Nah, kemudian defisiensi yang ada pada GSD ini menyebabkan terjadi hambatan ya, hambatan pada fungsi liver untuk melakukan proses-proses yang berkaitan dengan glycogen storage ya. Jadi nanti gejala klinisnya nih yang harus kita hafal. Kalau ada gabungan 5 gejala ini, hipoglikemi, hiperlipidemi, hepatomegali, itu adalah GSD ya. GSD tipe 1. Nah, ini tergantung kelainan blood ringannya kelainan, terapinya prevensi dari hipoglikemi dan menghindari akibat buruk dari metabolik secara keseluruhan ya. Jadi harus diperhatikan nanti formasi dietnya ya, karbohidrat sama protein sama lemaknya harus betul-betul dihitung supaya dia tidak terganggu lebih parah untuk glycogen storage-nya ya. Ini contoh GSD ya, yang usianya sudah lewat 1 tahun, mungkin usianya sekitar 4-5 tahunan, ada liver adenoma, ada gangguan renal, ada osteoporosis ya. Ini ada GSD tipe 1A, ada 1B. Nanti bisa macam-macam turunannya itu karena ada gangguan metabolik lama, jadi livernya terganggu, ginjalnya terganggu, kemudian pencernaannya juga ikut terganggu ya. Ini contohnya anaknya ya. Ada juga GSD tipe 2 atau Pompe disease ya. Ini terkait dengan gangguan metabolik yang sifatnya autosomal resesif yang menghancurkan otot dan sel-sel di saraf ya, di seluruh tubuh ya. Ini karena akumulasi glikogen pada lisosom karena defisiensi lisosomal acid alpha glukosidase, ini satu enzim ya yang harusnya mentransformasi glikogen kepada glukosa di lisosom. Ini adalah GSD, nutrisinya dan maintenance dari berat badan ini penting ya. Bisa terjadi pada mulai terlihat gejalanya sejak awal-awal kehidupan ya, di bawah 6 bulan udah bisa kelihatan kalau sudah terjadi GSD. Kemudian ya, ada GSD tipe 2 yang juga pada beberapa penelitian yang di sekitar tahun 2006 ya, meskipun sudah ada terapi pengganti enzim, tetap ternyata progression dari prognosisnya ya. Jadi prognosis ad vitamnya itu tidak bagus nih GSD tipe 2. Umumnya rata-rata tidak bertahan melewati umur 5 tahun. Ya. Kemudian ada McArdle disease. Ini metabolik yang terkait dengan glycogen storage juga. Enzim yang kurangnya mikrofosforilase. Ya. Jadi ini berkaitan, nah, simptomnya banyak ya. Biasanya ini agak lebih besar, baru terlihat gejala-gejala secara keseluruhan ya. Dia sering lelah, nyeri otot, sering kram ya, kemudian ototnya juga sering terasa lemah, dan ada mioglobin urea ya. Jadi mioglobin urea itu kalau kita periksa urin, dia ada mioglobinnya, yang normal tidak ada ya. Ini biasanya karena penghancuran dari otot atau yang disebut rhabdomyolysis, sel-sel otot skelet itu di breakdown secara cepat ya, kemudian menjadi produk sisanya ada di urin. Ini ada beberapa, nanti kita akan bahas di terapi yang secara umum, tapi yang paling bermasalah dari McArdle disease ini adalah renal failure ya, karena mioglobin urea. Ini beberapa contoh vitamin B6 yang bisa dipakai dalam konteks mengatasi McArdle disease ya. Kemudian GSD tipe 7 atau Tarui disease ya, ini juga sama, salah satu metabolic disorder pada glycogen storage.
bersifat autosomal resesif akibat defisiensi fosfofruktokinase. Ya. Yang agak berbeda, dia berdampaknya atau efeknya kepada glikolisisnya. Kalau tadi glikogenesis, ini glikolisis ya. Thyroiditis ini dia gejalanya banyak, yang paling sering hemolitik anemi menyebabkan urinnya berwarna hitam atau gelap. Ada ikterus juga karena dia ada hemolitik. Ikterus itu kan salah satu akibat dari pemecahan hem berlebih, akhirnya dia terjadi ada hemolitik yang menyebabkan ikterus. Jadi bilirubin di dalam darah menjadi tinggi kadarnya. Yang lainnya, tadi ini yang cukup sering tadi dibahas khusus, ini yang lainnya ada beberapa lagi sampai GSDO ya, dengan berbagai defisiensi enzimnya. Ini GSD yang lebih jarang, tadi GSD yang disebutkan di atasnya itu GSD yang kejadiannya lebih sering. Nah, ini penelitiannya terus berkembang, mungkin saat kalian lulus nanti ada GSD sampai berapa ini ya, karena ini penelitiannya kalau di luar negeri sampai ada center-center genetik yang khusus meneliti tentang kelainan metabolik bawaan. Di Indonesia mungkin center yang agak maju di Jakarta ya, di UI, ITB juga sebagian meneliti, sama Unair mungkin. Di kita di Jawa Barat masih baru mulai di Bandung ya. Ke depan barangkali kalau kalian menjadi ada yang berminat riset, ini salah satu lapangan riset yang belum banyak diteliti di Indonesia ya. Ini untuk berikutnya metabolisme asam amino ya, metabolisme asam amino ini yang paling sering sekali ini, phenylketonuria di Indonesia sudah cukup banyak kejadiannya, bahkan ada himpunan orang tua penderita phenylketonuria itu ada di kota-kota besar ya. Dia autosomal resesif ya, yang ditandai dengan kekurangan satu enzim phenylalanin hidroksilase ya. Enzim ini diperlukan untuk memetabolisme phenylalanin menjadi tirosin ya, berkaitan dengan berbagai hormon nantinya kalau di satu. Jadi dibayangkan metabolisme itu ada satu gangguan, misalnya ada 100 rangkaian enzimnya salah atau defisiensi pada satu proses, maka dia menghasilkan zat baru yang toksik. Yang toksiknya ini kemudian berpengaruh kepada proses-proses lanjutan dari metabolisme. Ada satu enzim yang berpengaruh terhadap hormon, ya hormonnya jadi berubah, misalnya terhadap hormon tiroidnya, terhadap hormon pertumbuhannya, terhadap hormon reproduksinya, seksualnya, seterusnya. Jadi akhirnya secara complicated memiliki efek domino ke proses lanjutan dari berbagai metabolisme yang ada, itu ya, yang secara simpelnya seperti itu. Nah, ini phenylketonuria bisa berbentuk kejang, albinisme ya. Jadi phenylketonuria sendiri derajat dan variasi klinisnya bisa beragam ya, tapi pada intinya saat dicek enzim phenylalanin hidroksilasenya dia terjadi defisiensi. Adapun tampilan klinisnya bisa macam-macam, bisa datang dengan kejang, bisa terjadi bau urin yang menyengat ya, yang karena adanya zat fenylasetat kemudian menghasilkan bau yang khas ya. Tirosin secara normal diturunkan dari phenylalanin, ini harus diberikan karena dia tidak terbentuk. Nah, ini zat-zat yang mengandung aspartam di kita banyak ya. Kalau pada saat kita makan ada beberapa sweetener yang mengandung aspartam. Nah, ini pada pasien-pasien PKU harus dicegah atau dihindari ya, karena dia akan memperberat kondisi phenylketonuria-nya. Nah, ini juga sama. Jadi hubungan metabolisme kelainan metabolik bawaan dengan
ahli gizi atau nutrisi sangat erat nih. Jadi nanti gangguan metabolik tertentu itu ada banyak zat yang di dalam makanan kita harus dihindari, ya, itu yang penting. Contoh salah satu tampilan klinis dari PKU, ya, phenylketonuria, ada gangguan intelektual pada usia ini ya, usia 3 tahun 4 tahun saat dicek IQ-nya rendah, bisa ada mikrosefal, eksim, pigmennya itu ya tadi albinisme bisa ya, ada hyperactivity atau gangguan perilaku karena dia tidak normal metabolismenya, otomatis ke otaknya juga fungsinya sampai ke derajat berbagai derajat autisme, itu berhubungan dengan phenylketonuria ya. Kemudian urinnya juga berbau khas. Ini juga kelainan metabolik asam amino. Ini kan kita sering bicara tentang asam amino ya. Asam amino setelah PKU ada yang disebut MSUD. Ini cukup banyak nih kalau kita lihat blog orang tua ada beberapa anaknya yang menderita maple syrup urine disease ya, atau disebut juga brain-chain ketoasiduria ya. Ini juga sama kelainan yang bersifat autosomal resesif ya, disebabkan oleh defisiensi dari brain-chain alpha ketoasid dehidrogenase kompleks atau BCKDH ya. Ini juga ini istilah-istilahnya rumit, tapi ini kan pengenalan, jadi kita dibaca saja, nanti kalau bisa dihafal ya lebih bagus, terutama untuk keadaan-keadaan yang cukup sering nih, kayak PKU, MSUD ini sudah cukup banyak diulas di makalah majalah-majalah yang berkaitan dengan kesehatan anak yang untuk publik ya, artinya sudah cukup dikenal juga di masyarakat. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa kedokteran, sebagai dokter tidak tahu sama sekali ya. Jadi harus tahu bahwa ada kelainan metabolik yang cukup sering yang sudah mulai di Indonesia. Bentar, saya ada ini ya. Kalau ada pertanyaan boleh di chat ya. Oke, ini MSUD ini harus dikontrol dengan monitoring yang ketat dari pemeriksaan kimia darah ya, dan kemudian termasuk melakukan diet yang khusus ya, diet yang khusus dengan melakukan pengetesan terhadap MSUD-nya secara berkala ya. Diet dengan level minimal dari asam amino, isoleusin, leusin, dan valin ya, harus dipelihara dalam mencegah kehancuran atau kerusakan dari komponen neurologis tubuhnya ya. Jadi MSUD ini salah satu, kita harus tahu zat-zat apa aja yang mengandung leusin, isoleusin, sama valin ya. Ini contoh beberapa zat makanan yang mengandung leusin tinggi, isoleusin. Nah ini harus dihindari pada atau diatur nanti yang ahli gizi biasanya
SP gizi klinik yang paham, yang sudah mengetahui dan mendapat pelatihan tentang kelainan metabolik bawaan yang akan mengatur. Ya, warna urin yang normal begini, kalau yang pada MSUD sampai seperti ini, ya, bisa hitam sekali, ya, dan kayak maple, sirup maple itu sirup yang ya. Nanti kita akan lihat di pendekatan klinis praktisnya untuk maple MSUD tadi. Nanti kita harus betul-betul tahu bahwa ada beberapa varian atau variasi klinik yang saat kita berhadapan dengan pasien harus tahu hal-hal yang spesifik yang berhubungan dengan MSUD. Kemudian ada juga glutarik asiduria tipe 1, ya. Ini disebut juga glutarik asiduria GA1, ya. Ada juga yang disebut GAT1, is an inherited disorder. Jadi kelainan yang diturunkan juga, di mana tidak bisa memecah secara sempurna asam amino lisin, hidroksilisin, dan triptopan, ya. Ini biokimia sekali istilah-istilahnya. Jadi masing-masing kelainan itu berhubungan dengan polipeptid dan protein spesifik, ya. Nah, untuk treatment dari glutarik asiduria, koreksi. Nah, nanti pada saat pembahasan klinis praktis kita sekalian pendekatan terapinya, ada beberapa pendekatan sebetulnya. Ini beberapa contoh. Ini karnitin yang menjadi sumber harus kita pahami yang berhubungan dengan glutarik asiduria. Mana yang harus diatur, mana yang harus dihindari, nanti akan diatur oleh ahli gizi, ya. Kemudian gangguan dari metabolisme asam organik, ya, atau disebut organik asiduria, ya. Salah satu yang tersering adalah alkapton urea atau black urine disease, mirip dengan MSUD tadi, tapi agak lebih gelap lagi, ya, black urine sampai hitam sekali. Ini sangat jarang, tetapi bisa terjadi, ya. Sangat jarang itu maksudnya dibanding tadi PKU, MSUD, sangat jarang, tapi angka kejadiannya ada, ya, dalam derajat yang lebih rendah dibanding PKU dan MSUD. Ini masih dalam penelitian. Ini terapinya restriksi diet dari fenilalanin dan tirosin dan pemberian dosis tinggi dari vitamin C, ya. Kemudian ada metabolisme mitokondria dan oksidasi asam lemak yang terganggu, ya. Ini salah satunya contohnya glutarik acidemia tipe 2, medium chain acyl dehydrogenase deficiency, ya. Saya yang jarang-jarang ini bahas secara cepat, ya. Nanti saya share itunya, dibaca lebih detail. Kemudian ada metabolisme porfirin, ini juga derajatnya lebih jarang dibanding PKU, MSUD, dan GSD yang di atasnya, tapi harus juga diketahui, ya, sebagai bagian yang KMB yang cukup penting untuk diketahui. Kemudian ada metabolisme, gangguan metabolisme pirimidin dan purin. Nah, ini beberapa sindrom yang khas, ya. Jadi masuk dalam kelompok. Jadi yang paling penting nanti saat ini sebagai pengenalan, tahu, ya, mana yang gangguan, mungkin di ujian juga keluarnya nanti, mana yang masuk ke gangguan metabolisme purin, pirimidin, mana yang masuk ke gangguan metabolisme asam amino, gitu, ya, dan seterusnya. Kelompok besarnya harus tahu, ya. Ini contohnya Lesch-Nyhan syndrome, hiperurikemi. Nah, ini, ya, Lesch-Nyhan syndrome ini terlahir dengan kondisi sangat mengkhawatirkan, ya. Ada gangguan di pembentukan rongga mulut, ya, dari mulai gigi, ada yang sampai langit-langit, mirip dengan gangguan palatosisis atau palatogenatosisis, tapi lebih
lebih rumit lagi koreksinya, kemudian berbagai gangguan sendi, ya, yang ada pembesaran lidah sampai ini sekali ekstrim ya. Ini yang sebelum dikoreksi, ini ada beberapa kondisi LNS ya, disebutnya LNS kan, Lesch-Nyhan syndrome, yang sudah dikoreksi, bisa bertahan sampai besar seperti ini ya. Saat lahir, nanti setelah dikoreksi jadi estetiknya lebih baik, tapi dia metabolismenya tetap terganggu dan harus mendapat terapi. Terapi yang nanti kita akan bahas di aspek klinis praktis ya. Ini biasanya secara perjalanan penyakitnya tergantung tata laksana. Kalau tata laksananya baik, dia bisa bertahan ya. Kemudian ada gangguan metabolisme steroid, dan salah satunya congenital adrenal hyperplasia. Ini kelainan yang walaupun jarang, tetapi dibanding kelainan-kelainan KMB yang ratusan atau ribuan ya, bisa sampai 1.500 KMB tadi, ini salah satu kelainan penting yang perlu dikenali, walaupun lebih jarang dari GSD dan PKU dan MSUD, tapi ini kejadiannya ada di Indonesia juga, sudah ada ya beberapa laporan kasus tentang ini. Kalau di Indonesia bisa jadi banyak yang lost case. Lost case itu di rumah sakit daerah, di rumah sakit tipe D, tipe C, nggak tahu itu tuh kelainannya apa, dianggap kelainan kongenital, kelainan metabolik, udah saja. Tapi tidak sampai spesifik itu metaboliknya kenapa. Begitu ada kelainan AGD-nya meninggal, sudah dilaporkannya sebagai kegawatan di ruang intensif dengan kelainan shock, kelainan status epileptikus, padahal ternyata kalau diperiksa lebih detail hormon dan enzimnya, mungkin banyak kematian-kematian yang ada di ICU itu berhubungan dengan kelainan metabolik bawaannya. Jadi karena pemeriksaan laboratoriumnya perlu yang lengkap, sering jadi lost case, istilah di bahasa kedokterannya lost case ya. Jadi sebenarnya mungkin kalau dianalisis di fasilitas medis yang lengkap akan ketahuan sebagai KMB, tapi karena fasilitas di tipe D di daerah ya, yang bukan ibu kota provinsi, bahkan yang di ibu kota provinsi pun kalau di rumah sakit kecil yang di bawah tipe B mungkin tidak ada, bahkan yang di tipe B juga mungkin masih ada yang belum lengkap. Ada pertanyaan di chat, KMB itu ada yang terlihat sejak lahir, yang tadi ya, makanya nanti harus dilihat yang khasnya. Kalau yang LNS ini terlihat sejak lahir, tapi ada yang harus kita rawat dulu 1-2 minggu, ada gejala-gejala kejang atau apa, terus kemudian ada warna urin yang berbeda pada hari ke-4, hari ke-5, hari pertama mungkin masih normal karena masih adaptasi. Jadi bisa bervariasi. Yang paling penting kita harus mengenali kumpulan gejalanya, sehingga saat dikumpulkan, oh ini ada ini, berarti kemungkinan besar gangguan metabolismenya di metabolisme apa, asam amino, karbohidrat. Nah, nanti baru diperiksa enzim yang spesifik, ada defisiensi atau tidak, setelah kita mengenali gejalanya. Jadi saya akan sampaikan di klinis praktis ini, kita ikutin dulu aja ininya ya. Ada yang congenital adrenal hyperplasia, kemudian ada gangguan metabolisme mitokondria ya, fungsi mitokondrianya terganggu. Ini disebutnya KSS, cukup terkenal ini sindromnya.
dan mudah dihafal, mudah dilihat. Nanti kelainannya seperti ini. Awalnya normal, terus tiba-tiba usia tertentu terjadi ptosis, ophthalmoplegi ya. Jadi ptosis awalnya begini, ini biasanya ada pencetus, kemudian lama-lama menjadi ptosis total, ya ptosis bilateral maksudnya ya. Kearns-Sayre syndrome. Jadi dia ada gangguan laktat, piruvat, ya. Kemudian terjadi begini. Nah, kalau ada orang seperti ini jelas Kearns-Sayre syndrome. Beberapa orang kan ada ya yang kita ini kan di fungsi-fungsi yang lainnya sekolah dia mungkin bisa, tapi tampilan fisiknya, fenotipnya terlihat ya. Kearns-Sayre syndrome umumnya terjadi bisa di atas umur 2 tahun, bisa juga setelah itu ya. Beberapa gejala yang mungkin timbul karena ini variatif, jadi tiap orang bisa beda-beda. Dari 10 gejala yang mungkin timbul, mungkin satu orang itu hanya timbul 5 atau 4, tetapi yang menjadi pembeda dan diagnosis pastinya nanti laboratorium tes kekurangan enzim yang dimaksud gitu ya. Jadi kalau metabolik itu nanti ada gejala, kemudian dites gangguan enzimnya ada, tegaklah diagnosisnya. Tapi kita mengenalinya dari tampilan klinis dulu. Nanti secara keseluruhan apakah dia memenuhi sindrom itu atau tidak. Bisa jadi nanti ada Kearns-Sayre syndrome varian ya, jadi hanya ada 1 atau 2, labnya juga tidak terpenuhi semua, tetapi mirip dengan Kearns-Sayre syndrome ini ya. Kalau yang berat bisa sampai menyebabkan abnormalitas konduksi dari kardiak ya, bisa menyebabkan si EKG-nya terganggu dan membuat fungsi fisiologi dari jantungnya terganggu juga ya. Ini bagian dari gangguan fungsi mitokondria ya. Jadi dan sindromnya ini dikelompokkan juga menjadi chronic progressive external ophthalmoplegi. Bisa jadi datangnya ke dokter mata, tapi sebenarnya kelainannya metabolik ya. Ini yang berat bisa sampai ada gangguan MRI. Jadi uniknya KMB ini ya individual, gejalanya bisa jadi KSS di satu individu bisa sampai berat seperti ini, bisa juga ringan hanya ptosisnya saja. Tetapi sumbernya adalah gangguan dari mitokondria tubuhnya. Dan itu terapinya nanti kita bahas di yang itu saja, yang di berikutnya ada Zellweger syndrome. Ini juga sama mitokondria ini gangguan dari fungsi peroksisomal ya. Peroksisomal itu satu bagian yang ada di metabolisme. Zellweger ini nama-namanya bagus-bagus tapi penyakitnya kan nggak bagus ya. Disebut cerebrohepatorenal syndrome ya. Ini adalah ini tadi ya, ini yang terlihat sejak lahir bisa dikenali ya. Dia ditandai dengan tidak adanya fungsi peroksisom di sel pada sel-sel liver, ginjal dan otak. Nih. Begitu lahir dia mukanya agak berbeda ya, ini. Jadi secara fenotip dia akan cepat. Ini ada dysmorphic ya, dysmorphic face, berbeda dengan bayi-bayi umumnya, agak suturanya agak lebih lebar ya, kemudian mukanya juga khas lah. Kalau udah melihat sekali ini kayak ini ya, terlihat kecurigaan. Ini nanti akan berhubungan dengan pengalaman klinis, tidak mungkin lah sebagai sarjana kedokteran, koas baru langsung mengenali, tidak. Ya, pentingnya pengalaman, nanti semakin sering ketemu bisa kita kenali. Nanti akan kita bedakan juga dengan kelainan pengintal yang lain yang bukan metabolik. Ada trisomi 18, trisomi 13, nanti saat kalian koas akan bisa lebih sering mengenali. Ya.
Ini treatmentnya Zellweger ini berkaitan dengan terapi primer, simptomatik dan suportif. Ya. Vitamin K mungkin dibutuhkan karena dia ada gangguan liver, maka dia ada kemungkinan defisiensi vitamin K. Kalau defisiensi vitamin K akan mudah terjadi perdarahan. Nah itu yang ketika dia disuntik berdarah nggak berhenti, nah itu salah satu akibat dari gangguan metabolisme peroksisomal yang ada ya. Peroksisomal ini peroksisomal ya disorder ini kita akan bisa kenali sejak dia lahir, kemudian ada gangguan-gangguan klinis di fase kehidupan berikutnya. Yang berikutnya Gaucher disease berkaitan dengan akumulasi dari lemak ya pada sel dan beberapa organ. Ini juga gejala-gejala yang mungkin timbul, hepatomegali, splenomegali, retardasi mental atau intelektual disability ya, sekarang mental retardasi dan destruksi secara cepat dari sel-sel darah yang menyebabkan anemia ya. Ini enzim replacement terapi ya, nanti harus diberikan enzim yang defisiensinya apa, kemudian pemberian vitamin D ya. Ini beberapa gejala Gaucher disease, bisa strabismus. Ini anak yang jelas mengalami akut neuronopathic Gaucher disease. Ada strabismus, ada cortical thumbs, ada visceromegali. Visceromegali itu ususnya besar ukurannya, livernya membesar, splenomegali membesar, organ-organ visceralnya membesar. Jadi seperti anak kahektis ya, kaheksi. Jadi cenderung mengakibatkan gangguan malnutrisi berat, ada tampilannya juga kahektis ya, dan pasti gagal tumbuh karena dia ada gangguan yang berat di berbagai organ penting ya. Yang keterlibatannya kan tadi organ pentingnya liver, spleen, otak ya. Jadi ini kan organ penting semua, paru-paru, kemudian sampai ke bone marrow atau sumsum tulang terganggu semua. Oke, itu yang sering. Kemudian beberapa penyakit lain di luar yang tadi ada yang spesifik. Galaktosemia ini terkait dengan gangguan utilisasi galaktosa. Jadi kalau galaktosemia ini berarti ada galaktosa di dalam darah yang seharusnya terurai sebelum masuk ke darah ya. Galaktosemia sering juga beberapa dokter maupun dokter anak kita juga kelainan metabolik bawaan ini karena keterbatasan pemeriksaan mungkin sering terlewat untuk kita kenali secara dini, atau si orang tuanya datang sudah dalam kondisi berat ya, sehingga datang 2-3 hari di rumah sakit meninggal. Ini juga masalah di kita ya, kadang-kadang deteksi dini, pengenalan dini dari kelainan metabolik ini di masyarakat kita belum cukup aware ya. Ini beberapa makanan yang mengandung galaktos, pada galaktosemia harus dihindari ya. Jadi baca lebih detailnya. Nah, ini galaktosemia secara klinis nanti bisa ada katarak, ikterus, pembesaran liver, gangguan ginjal ya semua. Nah ini nanti akan seperti saya katakan tadi, pengaturan diet sangat penting pada kelainan metabolik bawaan. Nanti dibaca beberapa diet yang harus dilakukan pada berbagai keadaan. Ada intoleransi fruktos yang diturunkan. Nah, ini juga berkaitan dengan beberapa enzim dan fungsi yang berpengaruh terhadap toleransi terhadap fruktosa. Jadi kalau pada keadaan fructose intolerance, dia mengalami keracunan fruktosa ya, yang disebabkan oleh defisiensi enzim liver yang memetabolisme fruktosa. Ya.
Jadi ada aldolase B namanya, atau fructose 1 phosphate aldolase yang berpengaruh terhadap pemecahan atau metabolisme fruktosa. Terjadi defisiensi maka terjadi intoleransi fruktosa. Ya, contoh ya. Hereditary fructose intolerance, defisiensi aldolase, simptomnya bisa hipoglikemi, hepatomegali, ikterus atau jaundice ya, dan muntah-muntah hebat. Semua bahan makanan yang mengandung sukrosa dan fruktosa itu harus dihindari bagi individu yang menderita fructose intolerance ya. Nih ya, menghindari beberapa ini. Ini setiap individu yang sudah didiagnosis harus detail, dia setiap mau makan perhatikan kandungannya. Kalau ada yang berbau-bau zat fruktosa dia nggak boleh. Kalau dia paksakan ya nanti ada gangguan ini semua. Ya tiba-tiba sel-sel insulinnya, sel pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin yang baik atau insulinnya terlalu tinggi, metabolisme terganggu pada hormon, pada jalur yang berkaitan dengan produksi hormon terganggu ya. Seperti saya tadi katakan, di hulunya terganggu maka kehilirnya juga ikut terganggu. Di enzim awalnya salah pembentukannya atau intoleransi tadi, kemudian akan mempengaruhi hormon-hormon lain, ada yang defisiensi, ada yang berlebihan produk hormonnya sehingga mempengaruhi fungsi normal fisiologi seorang individu yang mengalami KMBI. Ya. Kemudian ada methemoglobinemia, ya. Ini methemoglobinnya di dalam darah berada dalam kadar yang sangat tinggi. Ya. Jadi nanti berpengaruh, bisa menyebabkan sianosis yang berat dan terjadi gangguan metabolisme di kardiovaskuler secara keseluruhan. Ini beberapa terapi yang bisa diberikan. Ini yang kongenital methemoglobinemia, ya, yang disertai dengan gangguan neurologis. Ya. Tampilannya berbeda. Dan ada gangguan di fungsi neurologis yang bisa menyebabkan sampai epilepsi. Ini agak jarang terjadi, tapi ada kasus yang pernah dilaporkan methemoglobinemia yang menyebabkan status epileptikus